warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, khususnya yang kita muliakan Al-Habib Ahmad Uwais Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Demikian juga Al-Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar serta Al-Habib Mustafa Al-Haddad. Yang kita muliakan juga Al-Habib Mustafa Talib Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau ini diberi umur yang panjang dan barokah sehingga bisa senantiasa menyertai kita di tempat yang sangat mulia ini. Tak lupa juga yang kita muliakan Kiai Haji Musallin, Ketua MWC Kecamatan Kota Banyuwangi, yang sekarang hadir bersama kita. Kebetulan sama-sama di MWC sama saya ini. Cuman saya di Singosari, antum di Banyuwangi. Saya juga di MWC wakil Rois Surya MWC Singosari. Mudah-mudahan sama-sama MWC bisa bekerja sama gitu ya, dalam segala hal. Allahumma amin. Juga yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Juwaini, yang alhamdulillah setiap saya ke Banyuwangi beliau selalu menyertai, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Demikian juga antum semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan malam hari ini dan seterusnya kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma ini seingat saya untuk yang ketiga kalinya saya hadir di majelis yang mulia ini. Seingat saya yang pertama tempat duduknya masih di bawah saja. Saya mengisi ceramah di bawah. Kemudian beberapa waktu berikutnya saya diminta ngisi duduk di ini. Apa namanya ini ya? Mimbar ini ya. Naik dari bawah naik ke atas. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah naik ke atas mimbar, ditambahi kursi lagi ya. Saya nggak tahu nanti yang keempat duduk di mana saya. Mungkin tingkat lagi ya. Tapi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid Baitur Rahman Banyuwangi. Saya ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran. Rasanya sepertinya menurut saya berlebihan kalau saya didudukkan di tempat yang sekarang ini, sedangkan habaib dan para kiai ada di tempat pengimaman. Tapi apa daya, namanya tamu ya, ad-dhaif kal mayit, katanya begitu. Tamu itu seperti mayit, kalau masuk keranda ya sudah, apa kata yang mengusung ya, dibawa dengan banyak orang itu ya sudah, dibawa dengan banyak orang, namanya rodo rupa menung so, kan begitu ya. Tapi zaman sekarang juga ada mayat yang di COVID tidak rodo rupa menungso, tapi rodo rupa ambulan.
Ya, karena apa? Dikuburnya di COVID. Tapi mayit itu mayit, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau protes juga ya bisa, karena itu dikatakan apa? Ad-dhaif, tamu itu kal mayit, seperti mayit, terserah jadi tuan rumahnya. Namun pun demikian, mudah-mudahan perjumpaan dan perkumpulan kita ini benar-benar mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Kalau Allah melihat hambanya, berarti ampunan yang kita dapatkan. Kalau Allah enggan melihat hambanya, naudzubillah min dzalik, berarti hamba tersebut sulit mendapat ampunan. Karena itu kita berharap dalam acara-acara semacam demikian ini, majelis-majelis taklim, tiada lain adalah an-nadrah min Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan an-nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi juga sangat senang melihat syabab, para pemuda yang mendendangkan sholawat-sholawat dengan iringan hadrah yang cantik, yang elok, yang enak didengar. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum mendengarkan apa yang dilantunkan atau kita lantunkan bersama-sama dari nagom-nagom yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dengan lagu-lagu yang enak didengar, nyaman dirasakan oleh telinga, dengan terbang atau hadrah yang enak sekali. Kalau kita saja, kita ini yang tidak terkait langsung dengan isi apa yang dibaca oleh munsyid, kita yang mendengarkan ini senang, betul benar? Yang hadir di sini sekarang ada yang susah dah, sumpah itu apa senang hatinya? Bahkan yang punya hutang lupa, ya. Yang dikejar-kejar orang, dekolektor itu ngejar-ngejar, lupa karena ada di majelis zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau pulang ingat lagi ya, namanya manusia ya. Tapi waktu gini ini lupa, betul ya? Karena kita senang. Itu kita yang tidak disebut-sebut di dalam syair tadi itu. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Rabbi bil Mustafa dan seterusnya disebut-sebut. Kita yakin beliau tersenyum dan senang. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah senang kepada kita, otomatis kita ini akan diakui sebagai umat beliau dan beliau akan berbangga dengan kehadiran kita. Itu doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ini namanya tradisi yang baik. Ada perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian, maka didendangkan sholawat-sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ada acara pernikahan, ada tasyakuran, juga didendangkan sholawat-sholawat dengan hadrahnya. Ini kita katakan sebenarnya adalah tradisi asli Muslim Indonesia. Tradisi asli Muslim Indonesia. Kok begitu? Ya, saya alhamdulillah tahaddudan bin ni'mah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa dikatakan melanglang buana ke beberapa kota. Bukan sekedar beberapa kota, tapi beberapa pulau. Kalau diundang majelis taklim, apalagi zaman sekarang, itu rata-rata semua dimulai dengan bacaan sholawat hadroh, walaupun dengan berbagai macam versi, ya, macam-macam ini versinya alat ini macam-macam, ya. Tapi isinya ya sholawat itu.
Dan saya merasa seperti pulang kampung saya. Saya pergi Kalimantan mendengarkan hadra macam demikian ini. Loh, kayak di Sumosari ya. Ke Banyuwangi pun dengarkan hadra semacam itu. Loh, kok sama ya? Kemana-mana berarti tradisi Muslim Indonesia salah satunya adalah hadra dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beda ya, kalau lagu daerah. Kalau orang Jawa menyanyikan lagu daerah, itu orang Madura tidak paham. Dan kadang-kadang juga cuma didengerin saja, tidak paham, tidak diikuti. Betul ya? Orang Kalimantan yang asli menyanyikan lagu mereka, daerah mereka, kadang-kadang kita kurang nyaman karena nggak paham. Betul. Bahkan seluruh Indonesia yang punya lagu-lagu daerah itu digandrungi oleh penduduk daerahnya masing-masing. Kita kalaupun menyanyikan ya menyanyikan tapi nggak paham. Betul ya? Tapi aneh, kalau yang dilakukan itu sholawat Nabi dengan berbagai macam lagu, walaupun kita tidak ngerti artinya secara tekstual, tapi mukaddimahnya itu kita bisa mengikuti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kira-kira di kampung-kampung manapun di Indonesia bisa nggak mengikutinya? Maka saya katakan itulah tradisi asli Muslim Indonesia. Harus kita lestarikan. Ya, berarti orang Indonesia ini, khususnya umat Islam itu, sedikit itu pasti paham bahasa Arab. Paling tidak syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu paham. Betul. Betul. Sholawat Nabi juga paham. Kenapa? Karena sholawat Nabi dan bacaan dua kalimat syahadat itu berbahasa Arab yang sudah sejak awal Islam masuk di Indonesia sudah diajarkan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Sehingga terjemahan-terjemahan itu sudah merasuk kepada sanubari umat Islam seluruh Indonesia. Betul? Betul? Luar biasa. Jadi gabungan antara bahasa Arab ya, dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia itu menyatu di kalangan masyarakat. Kalau orang Jawa yang namanya nawaitu itu ya niat insun kan begitu ya, nawaitu. Ayo nawaitu, ayo niat insun. Itu bahasa Arab dipadukan dengan bahasa Indonesia. Luar biasa. Namanya kolaborasi. Penyatuan kolaborasi. Dan itu menjadi adat Muslim Indonesia. Mudah-mudahan yang seperti tadi ini terus berjalan sampai anak cucu kita. Tidak berubah. Karena itu warisan budaya bangsa Muslim Indonesia. Jangan dirubah ya. Saya ya, sudah puluhan tahun, ratusan tahun ini terus berjalan sampai detik ini dan seterusnya. Kita yang wajib melestarikan budaya tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita bicara budaya,
Budaya ini. Budaya itu ada kalanya boleh dalam syariat Islam, ada kalanya haram, tidak boleh. Itu budaya. Budaya seperti tadi, rebana dengan sholawat diterima. Kalau kita bicara Indonesia, diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kalau cari dalil-dalil banyak, cuman saya tidak bicara dalil, realita di lapangan. Itu budaya yang harus dilestarikan karena boleh diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Tapi ada juga budaya yang tidak boleh. Apa itu budaya yang tidak boleh? Contohnya budaya sinkretisme yang diadopsi dari ajaran animisme dan dinamisme. Ini yang manggut-manggut ini berarti pernah sekolah ya. Sekolah SMP kalau tidak salah ya, SMA ya. Di SD juga ada sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu begini dikatakan. Itu ada bab tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu Mas ya, masih ingat ya? Itu di sana disebutkan dulu Indonesia ini sebelum para ulama menyebarkan agama di Indonesia, maka Indonesia ini budayanya ada 4 saat itu, yaitu budaya animisme dan dinamisme, yaitu menyembah benda-benda semacam batu-batuan, pohon-pohon besar, ya. Itu namanya budaya animisme dan dinamisme. Yang berikutnya adalah budaya Hindu dan Buddha. Sesuai dengan penduduk Indonesia zaman dahulu kala, tiada lain adalah kerajaan-kerajaan, ya. Yang di sana ada kerajaan itu dari Hindu dan ada kerajaan dari Buddha. Di Singosari ini ada candi namanya Candi Singosari. Candi Singosari itu milik kerajaan Hindu. Kalau di Banyuwangi ini apa ya, petilasannya ada ya, petilasan zaman dahulu kala pasti ada ya. Cuman saya nggak begitu paham karena bukan orang Banyuwangi kan gitu ya. Nah, sekian lama Indonesia berpenghuni orang-orang yang memiliki keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha berjalan. Sampai datang para ulama-ulama yang menjadikan sektor perekonomian sebagai lahan dakwah. Maksudnya gimana sektor perekonomian? Kalau di dalam sejarah itu ditulis, maka datanglah pedagang-pedagang dari Gujarat. Apakah betul mereka pedagang? Iya, memang pedagang, tapi bukan sekedar pedagang. Mereka itu adalah para ulama yang menjadikan sektor perdagangan, sektor perekonomian untuk lahan dakwah. Jadi kan berdakwah itu sektornya kan macam-macam ya. Sektor perdagangan, ya, sektor kelautan, kan begitu ya. Kalau zaman itu belum ada pesawat, ya berarti nggak ada sektor angkatan udara, belum ada berarti ya. Kalau bahari ada sudah ya, angkatan laut ada ya. Karena itu dikatakan nenek moyangku seorang pelaut gitu. Ya ternyata betul ya. Tapi mereka ini pedagang-pedagang yang datang bukan untuk berdagang pulang, bukan. Tapi berdagang untuk menjadikan sektor perdagangan sebagai lahan dakwah. Beda dengan Belanda. Belanda itu menjadikan sektor hasil bumi, itu ya, untuk diambil kekayaannya. Kemudian setelah mereka datang mengambil kekayaan alam Indonesia, berhubung mereka ini adalah orang-orang non-muslim, maka mereka meninggalkan agamanya. Ya. Dan beberapa orang terikutkan dengan ajaran agama
yang dibawa oleh Belanda. Yang Belanda datangnya untuk menjajah Indonesia. Sedangkan ulama-ulama kita zaman dahulu kala tidak begitu. Datang ke Indonesia menjadikan sektor perdagangan, perekonomian untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Sampai umat Islam ini menjadi mayoritas. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, lantas disitulah ada asimilasi. Asimilasi maksudnya pencampur adukan antara dakwah Islamiyah dengan perdagangan, sehingga perdagangan umat Islam ini bisa menguasai Indonesia. Walaupun pedagang-pedagang kecil, ya, maka di pasar-pasar itu rata-rata adalah umat Islam. Maka di situ juga umat Islam membangun masjid-masjid. Sehingga zaman dahulu kala yang namanya keramaian atau pasar-pasar umat Islam itu banyak masjid-masjid, walaupun masih berbentuk musola. Itu namanya adat istiadat orang Indonesia. Kalau berada dalam suatu kerumunan massa, maka mereka akan mendirikan masjid-masjid atau musola. Dan adat itu sampai detik ini terus berkembang. Jadi adat itu ada yang adat ini harus dilestarikan karena mengandung nilai dakwah Islami. Tapi ulama-ulama kita, Wali Songo dan yang lain-lain, saya membaca salah satu kitab itu diterangkan sebenarnya tokoh-tokoh Islam itu masuk ke Indonesia atau wilayah timur, wilayah Asia Tenggara, ya, kalimatnya Asia Tenggara. Itu sebenarnya bukan zamannya Wali Songo, tapi sejak zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka sudah berdagang ke wilayah-wilayah Nusantara, kalau dalam bahasa itu namanya Asia Tenggara. Berdagang menyebarkan Islam, berdagang menyebarkan Islam, begitu. Ulang lagi. Ya, ada sejarah, salah satu sejarah yang menyebutkan semacam itu tuh ada. Ya, tentang kebenarannya kan wallahu a'lam yang kita dengar bahwa penyebar Islam asli Indonesia adalah para Wali Songo. Sebenarnya para Wali Songo itu kenapa terkenal? Karena di satu masa mereka hidup bersama, mereka dakwah bersama, kemudian menyebarkan Islam yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan mereka. Maka para Wali Songo lah yang dikenal dan tercatat kehidupan mereka, biografi mereka di dalam sejarah Islam Indonesia. Gimana? Ya, tatkala kita bicara budaya, tatkala mereka mendapati budaya-budaya animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha, kemudian mereka berdakwah dan orang-orang yang dulunya belum Islam masuk Islam, maka diajarilah sedikit demi sedikit syariat agama Islam, dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dikenalkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenalkan dengan ajaran buku-buku para ulama salaf, dikenalkan. Karena itu di Indonesia ini ya, ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, ayat Al-Quran kenal enggak orang Indonesia? Sangat familiar. Di masjid-masjid ini diperdengarkan kiroah, ya. Kira-kira telinga kita nyaman dan mendengarkan? Nyaman mendengar. Hadis Nabi apa diajarkan oleh para ulama zaman dahulu kala, para Wali Songo dan seterusnya. Oh, diajarkan. Ini aja khutbah Jumat itu. Bilalnya gimana itu? Pasti menyebutkan ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala. Kalau tanya sejak kapan sih?
Kita tidak ada yang tahu karena itu warisan dari ulama-ulama Indonesia zaman dahulu kala. Betul. Hadis tidak ini? Hadis Nabi. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi itu diajarkan di kalangan masyarakat dan sudah memasyarakat. Sampai Bilal-Bilal itu, kalau Bilal-Bilal yang baru diangkat itu ya, itu merasa wajib menghafalkan itu ya. Betul. Kalau tidak hafal itu jangan ngaku jadi itu tradisi namanya. Mentradisi. Dulu di zaman animisme, dinamisme pasti ada tradisi-tradisi. Tapi oleh ulama-ulama zaman dahulu kala, ulama-ulama kita, rata-rata tradisi itu diislamkan atau islamisasi budaya. Gimana Pak islamisasi budaya? Saya contohkan. Umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah punya tradisi. Saya juga melihat di Malaysia, karena sudah masuk ke Malaysia. Dan di Indonesia ini tentunya, khususnya kalau dekat-dekat Ramadan atau Idul Fitri, itu ada budaya masyarakat beli kembang, kemudian ditabur ke pusara makam keluarga. Namanya nyekar bunga. Betul? Betul? Ada yang bilang nyekar bunga itu adalah tradisi orang Hindu atau Buddha. Ya kita katakan tidak masalah. Tidak masalah. Wah kita Ahlussunnah wal Jamaah kok, tidak masalah. Loh kok bisa? Ya, cuman tradisinya itu kita Islamkan. Namanya islamisasi budaya nyekar bunga. Kok bisa? Loh, gini loh jawabannya. Nabi sendiri itu beberapa kali mengislamisasi budaya non-muslim. Bukan Nabi ikut budayanya non-muslim, tidak. Tapi Nabi mengislamisasi budaya non-muslim. Contoh apa? Kalau bulan Muharram tanggal 10 kita ini puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu tradisi ya. Karena tatkala Nabi masuk kota Madinah, beliau menyaksikan beberapa tokoh dari Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, orang-orang Yahudi, kenapa kalian kok berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, ya karena nenek moyang kami, tradisi kami ini berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Karena dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Untuk itulah kami bangsa Yahudi berterima kasih kepada Allah, turun-menurun menjadi tradisi. Maka setiap tanggal 10 Muharram kami berpuasa. Kata tokoh-tokoh Yahudi. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa kami umat Islam lebih utama untuk mengikuti atau bersyukur pada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa. Maka Nabi perintah kepada umat Islam, sumu yauma Asyura. Hei umat Islam, puasa kalian pada hari Asyura 10 Muharram. Ada tapinya. Biar tidak sama dengan tradisi Yahudi, Nabi mengatakan wa khaliful yahud. Kalian wajib berbeda dengan orang Yahudi. Sama-sama puasa loh. Kata Nabi, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kalian harus menambah puasa satu hari sebelumnya, berarti 9 dan 10. Atau sesudahnya berarti 10 dan 11. Maka puasa 2 hari ini namanya khaliful yahud, berbeda dengan orang Yahudi. Tapi tidak suka. Umat Islam
Islam itu sama dengan tradisi non-Muslim, di situ adalah Yahudi, tidak suka kan? Diperintahkan agar kita ini ya, kalau harus ada tradisi yang bisa kita benahi, maka harus diislamisasi, tidak boleh mengikuti secara mutlak. Gimana? Tatkala ada orang Hindu, katanya mereka itu nyekar bunga juga, katanya orang Buddha juga. Maka nyekar bunga kita itu bukan mengikuti tradisi yang Hindu atau Buddha, tapi kita mengikuti hadis Nabi. Gimana mengikuti hadis Nabi? Apakah Nabi Muhammad nyekar bunga? Iya, walaupun tata caranya berbeda. Dalam riwayat hadis diterangkan suatu saat Nabi Muhammad berjalan. Ini banyak riwayatnya, saya ambil satu saja. Beliau berjalan dan mendapati 2 kuburan. Maka Nabi Muhammad perintah kepada sahabat yang mengantarkannya, ambilkan 2 pelepah kurma. Sehingga 2 pelepah kurma itu tatkala diterima oleh Nabi, maka Nabi menancapkan pelepah kurma ini pada bagian kepala kuburan ini. Kepalanya kan ya, kuburan ada bagian kepala sama kaki kan. Di bagian kepalanya ditancapkan dahan kurma. Ada 2 kuburan, 2 dahan kurma. Sambil beliau berdoa, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih segar, masih hijau, mudah-mudahan mayit di dalam kuburan ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi nyekar tapi menggunakan pelepah kurma. Ulama kita zaman dahulu kala masuk Indonesia cari pelepah kurma ini sulit. Ya dah, kalau mau nyari pelepah kurma harus pergi ke Arab dulu. Sulit ya. Maka beliau-beliau beristihad dan mengkiaskan, oh yang dimaksud dahan pelepah kurma ini kan bagian dari pohon yang masih segar. Di Indonesia banyak bunga-bunga yang harum-harum, mawar, melati, ya dah, kamboja, mudah dicari. Maka dikiaskan, kalau kita tidak bisa nyekar kuburan dengan pelepah kurma, maka kita menjadikan bunga-bunga ini gantinya pelepah kurma untuk nyekar kuburan. Begitu. Jadi istimbatnya bukan kepada tradisi Hindu dan Buddha, tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu menjadi tradisi sampai hari ini. Betul? Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu kan ya? Ke kuburan, ziarah kubur, bawa bunga. Itu begitu asalnya. Jadi kalau ada tradisi yang kita tidak boleh karena ada nilai keharaman, ya harus ditinggal. Tapi ada tradisi yang bisa diislamisasi, maka boleh diamalkan. Bahkan kalau dicarikan dalil ketemu, ya alhamdulillah, ya dah. Berarti apa? Berarti tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jelas ya? Jelas? Ada kadang-kadang tradisi yang kita tidak boleh karena mengandung kesyirikan atau mengandung nilai mubadzir. Apa itu? Kalau orang-orang pedesaan, saya nggak tahu kalau di Banyuwangi ya, kalau di Malang sana sebagian saya pernah tahu. Ada satu lahan sawah ya. Kemudian di pojok sawah itu dikasih sesajen. Ada telurnya, kadang-kadang ada bunga, ya. Ada apa ya? Ya macam-macam, beberapa bunga, ada telur, ada ini dan itu, ditaruh di pojokan sawah. Lalu ditanya, Pak, Bu, buat apa ini sesajen itu? Katanya gini, kita mengharapkan kedatangan Dewi Sri, yaitu Dewi yang merawat sawah. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar? Maka kalau kita mengikuti tradisi itu atas niat untuk menyambut kedatangan Dewi Sri, yang ada atau tidak adanya wallahu a'lam, tidak boleh. Kenapa? Sesembahan yang kita taruh di dekat sawah tadi itu, di pojokan sawah, itu sama dengan sesembahan untuk
satu keyakinan dewi atau dewa atau dewi itu Tuhan. Maka dosa, tidak boleh, haram hukumnya kita mengikuti yang semacam itu. Terus boleh nggak diganti? Boleh. Gimana caranya? Kalau kita kepingin sawah kita barokah, dijaga oleh malaikat, ya, maka kita mengundang tetangga kanan dan kiri, kita mengadakan tasyakuran. Daripada telur, ya, mungkin ayam atau apa saja diletakkan di pojokan sawah, maka lebih baik kita makan bersama dengan tetangga, namanya sedekah. Maka boleh jadinya. Apalagi di sekedar zikir, ada ceramahnya, jadilah majelis taklim. Itu namanya islamisasi budaya. Nah, begitu cara. Kita punya masjid luar biasa. Di masjid ini ada kubah. Apa sih kubah? Kubah itu ini kubah. Itu bentuknya setengah lingkaran. Kalau bahasa Sanskertanya, bahasa Sanskertanya namanya stupa. Namanya apa? Stupa. Stupa ini dulu menjadi tradisinya orang Buddha. Stupa, bentuk stupa. Ya, kemudian diislamisasi. Kalau bentuk punya orang Buddha itu ada lubang-lubang tertentu, seperti di apa ini Borobudur, kan ada lubang-lubang tertentu, maka lubangnya ditutup. Digantilah dengan model yang kita kenal menjadi tradisi miliknya masjid. Maka dipaksa lagi atas macam itu, sehingga tidak ada lagi mengatakan ini tradisi Buddha, tapi ini adalah tradisi masjidnya umat Islam. Namanya islamisasi Buddha. Ya. Apa perlu diganti sekarang? Masjid Baitur Rahman diganti dengan stupanya Borobudur. Ya enggak lah, kita sudah Islam kok mau diganti? Ya enggak lah, sudah islamisasi ya. Tidak, kalau ada yang usul, saya mau usul Pak. Karena itu kan budaya Buddha, kita ganti aja besok. Wah, ini takmir masjid bisa ngamuk-ngamuk ya. Betul. Alhamdulillah, akhirnya stupa model itu dirombak sedemikian rupa, jadilah yang namanya kubah masjid. Maka tradisi kubah masjid ini namanya tradisi yang sudah diislamisasi. Ada lagi menara. Menara ini gimana menara? Ada enggak di sini menaranya? Tinggi menaranya. Itu dulu sebenarnya adalah menara dari kalimat maganun nar. Tempat meletakkan api. Dulu orang-orang Majusi kalau mau menyembah api, maka mereka meletakkan apinya di tempat yang tinggi kemudian disembah. Tapi subhanallah, oleh umat Islam diadopsi menaranya, walaupun namanya sama menara, tapi diislamisasi lah. Bukan dikasih api, tapi dikasih membran. Buat apa itu membran? Agar orang yang adzan, kalau adzannya tanpa membran didengarkan bukan sekitar masjid ini ya, dalam masjid, tapi dengan membran, ya, maka seluruh kampung bahkan seluruh desa bisa mendengarkan. Ya, nah, yang dulunya menara itu tempatnya nar, manar. Dari kalimat narun, manar, tempatnya api, maka diganti menjadi menara masjid. Sudah masuk Islam menaranya. Sekarang dipergunakan untuk tempat penyiaran adzan masjid. Terus apakah umat Islam perlu mengembalikan? Gimana kalau menaranya dikasih api? Bisa terima umat Islam?
Katakan wah itu punya orang Majusi itu. Ya enggak lah. Enggak boleh umat Islam kembali kepada adat jahiliyah, enggak boleh. Sudah diislamkan, ya sudah Islam. Kubahnya sudah masuk Islam, ya, menaranya masuk Islam, demikian dan seterusnya sudah masuk Islam. Sudah ini yang wajib dipelihara sebagai budaya Islam. Kalau kita bicara Indonesia ya budaya Islam Indonesia. Apa perlu dikasih tanda lain? Nggak pakai mimbran dengan azan, pakai apa itu? Bel kayak gereja gitu. Teng dong. Gimana? Setuju nggak? Di masjid ada teng dong sama apa suaranya apa jam gereja ya? Ya tentu tidak boleh. Itu mereka tradisi mereka. Kita punya tradisi sendiri yang wajib dijaga. Apalagi ya, ini sangat kebetulan ya, kita berada pada bulan Desember ya. Apalagi orang-orang Nasrani punya gawe sendiri yaitu Natalan. Nah kita ini gawe kita jamaah masjid ya hadroan di masjid sih, ya hadroannya itu. Betul. Jangan hadroan di gereja, jangan. Nanti kidung gereja dilakukan di masjid, jangan. Ini namanya merusak adat. Adatnya sudah diislamkan, sudah sesuai dengan syariat Islam, maka wajib dijaga. Betul? Betul? Kadang ada orang bertanya, loh kan tidak boleh itu. Orang Ahlussunnah wal Jamaah punya tradisi. Tradisi apa itu? Tradisi tahlilan, mengikuti orang Buddha atau Hindu. Ya, apa mengikuti orang Buddha atau Hindu? Itu tradisi hari tahlilan, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-berapa? 100, hari ke-1000. Itu kan hitungan orang Hindu atau Buddha. Kita katakan tidak masalah, wong Nabi saja melakukan. Cuman di-Islami sih. Kalau orang Hindu atau Buddha, mereka mungkin, saya nggak tahu, karena tidak pernah interaksi sama mereka. Saya nggak tahu, mungkin punya ritual yang hari ketiga, ke-7, ya enggak? Ke-40, misalnya dengan doa-doa mereka, saya juga nggak paham. Ya misalnya doanya Hong Wilaheng, barangkali begitu ya. Katanya gomblo itu kan gitu ya. Hong Wilaheng sekarang bawono langgeng sekar mayang. Tapi saya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti saya. Saya contohkan saja. Nah kita mengislamisasi budaya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kita robah semuanya menjadi isinya zikir pada Allah. Kirim doa pada mayit yang namanya tahlilan. Dan tahlilan itu mengandung apa saja? Mengandung yasinan. Betul? Mengandung bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan sholawat, bahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Hanya karena bacaan tahlilnya itu banyak, paling enggak 33 ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena saking banyaknya kata orang Jawa, kata orang Indonesia, kata orang Nusantara, itu lagi ngapain? Oh, lagi membaca kalimatut tahlil. Kalimatut tahlil. Padahal aslinya sebelum bacaan kalimatut tahlil itu baca yasin. Yasinan terlebih dahulu. Cuman lisan dan telinga Indonesia sudah terlanjur, maka dikatakan oh orang-orang itu bertahlil. Bahasa Jawa diganti oh orang-orang itu tahlilan. Tidak. Hari keberapa? Ya mau ketiga, ke-7, ke-40 terserah. Loh kok bisa terserah? Iya, itu perintah Nabi kok. Kok ada perintah Nabi tahlilan? Ada. Catatan ini bahwa rangkaian tahlilan itu dimulai
bacaan Yasin, sesungguhnya mestinya yang paling tepat itu yasinan bukan tahlilan. Tapi mengatakan tahlilan juga tidak salah. Betul? Tidak salah karena di situ ada bacaan-bacaan la ilaha illallah. Nabi Muhammad itu perintah. Perintahnya itu simple. Kata beliau, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayat kalian. Itu aja perintah Nabi. Karena itu kalau ada orang mati kita tahlilan artinya yasinan. Nah, itulah dalil bahwa umat Islam Indonesia itu tradisinya sudah sangat cocok dengan syariat Islam. Karena itu janganlah kalau sudah cocok ini dirubah-rubah lagi ya. Sayang, yang paling utama mari kita lestarikan tradisi-tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kiranya waktu juga sudah malam dan acara masih banyak yang lainnya. Karena itu mudah-mudahan perjumpaan kita ini suatu saat saya bisa melanjutkan keterangan-keterangan semacam demikian agar kita selamat akidah kita ya, dari kesalahan-kesalahan di masyarakat, kesalahan-kesalahan masyarakat awam, agar kita kembali berpegang teguh syariat Islam atau tradisi-tradisi juga kita pegang tapi yang selalu sesuai dengan aturan syariat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.